adalah salah satu uji dalam kelompok uji pembedaan secara keseluruhan atau overall different test dari dua sampel yang berbeda, sampel A dan sampel B. Dia untuk uji 2 dari 5 sama seperti uji segitiga. Dia melibatkan 5 contoh dalam kombinasi 2 dan 3 atau 2 plus 3. Sedangkan uji segitiga dia menggunakan 3 contoh dengan kombinasi 1 dan 2. Kalau uji segitiga kan kemarin kalian disuruh mengamati gitu ya kode sampel yang berbeda, di mana kode sampel tersebut ada 2 sampel dengan merek yang sama. Nah, sama seperti uji 2 dari 5. Ya, misalkan contohnya ini. Jadi yang sama itu, gitu ya, sampel A itu ada 3, ya, sampel A ada 3, sampel B-nya ada 2, berarti kombinasi 2 plus 3. Kalau uji segitiga itu 2 sampel yang sama, 1 yang berbeda. Nah ini sama nanti untuk perbandingannya menggunakan tabel binomial. Simpel ya. Untuk uji 2 dari 5. Kita lanjut dulu ke uji afeksi. Uji afeksi ini adalah metode yang digunakan untuk mengukur sikap subjektivitas konsumen terhadap produk berdasarkan sifat sensori. Nah, hasil yang diperoleh dari uji afeksi ini adalah proses penerimaan, gitu ya, menurut panelis. Baik itu produknya diterima ataupun ditolak, kemudian menyatakan kesukaan, gitu ya, baik suka atau tidak suka dari suatu produk, kemudian pilihan, itu termasuk ke dalam uji afeksi. Uji afeksi ini adalah pilihan gitu ya atau preferensi, tidak sama dengan penerimaan. Bisa jadi si panelis ini memilih produk A dibandingkan produk B. Jadi sesuai dengan preferensi konsumennya. Nah, tujuan utama dari uji afeksi ini adalah untuk mengetahui respon individu, konsumen, panelis gitu ya berupa penerimaan atau kesukaan dari konsumen terhadap produk yang sudah ada atau produk yang baru ataupun karakteristik khusus dari produk yang diuji. Ini adalah uji afeksi. Kemudian kita lanjut, mungkin kalian pernah mendengar ya uji hedonik atau uji kesukaan. Nah, uji hedonik ini adalah uji yang menyatakan suka atau tidak sukanya suatu produk. Ya, uji ini dilakukan apabila uji didesain untuk mengetahui satu produk di antara produk lainnya secara langsung. Nah, uji ini bisa kita aplikasikan pada proses pengembangan produk atau pembandingan produk dengan produk pesaing. Nah, untuk uji hedonik ini menggunakan analisis of variance atau analisis sidik ragam. Apabila dia berpengaruh nyata, maka dilanjutkan uji Duncan. Ya, ini sama seperti uji scoring ataupun uji ranking. Sama seperti multiple tadi comparison test juga. Nah, ini saya mau memberikan materi lagi ya tambahan. Kalian pernah mendengar uji mutu hedonik? Belum. Apa bedanya uji hedonik sama mutu hedonik? Pernah nggak dengar? Mungkin Pak Habib pernah menjelaskan apa bedanya uji hedonik sama mutu hedonik. Nih, yang TA ngambil judul organoleptik, gitu ya, ini harus paham. Yang kalian gunakan ini adalah uji hedonik untuk organoleptiknya atau uji mutu hedonik. Apa bedanya? Ada yang tahu nggak? Gak ada yang tahu? Kayak contoh Yahya siapa? Andi ambil uji organoleptik kan untuk TA-nya? Andi? Iya, Bu. Iya. Yang kamu gunakan uji hedonik atau mutu hedonik? Mutu hedonik, Bu. Mutu hedonik. Tahu nggak bedanya uji hedonik sama mutu hedonik? Uji hedonik lebih uji hedonik itu suka dan tidak suka itu, Bu. Kalau mutu hedonik lebih spesifik ke produknya. Ya, betul ya. Jadi kalian harus bisa menjelaskan kalau misalkan ada dosen yang menanyakan uji organoleptik kalian ini masuk ke dalam uji hedonik atau uji mutu hedonik, itu harus jelas. Gitu ya. Jadi untuk uji hedonik ini, panelis ini diminta tanggapan pribadinya tentang kesukaan atau ketidaksukaan terhadap komoditas yang dinilai.
gitu ya. Bisa misalkan mulai dari skala 1 sangat tidak suka, kemudian skala 2 agak tidak suka, skala 3 tidak suka, skala 4 misalkan suka, yang kelima sangat suka. Itu adalah contoh uji hedonik. Sedangkan motohedonik benar yang dikatakan sama si Andi, itu lebih spesifik terhadap suatu produknya, gitu ya, kesan dari sifat khas produknya. Contohnya, misalnya kalian mau membuat yogurt atau membuat es krim lah dengan penambahan penstabil atau stabilizer. Kemudian kalian mau mengamati teksturnya. Kalau misalkan motohedonik, buat skalanya seperti apa? Ketika ditambahkan misalkan bahan penstabil, nanti teksturnya akan semakin apa? Kalian mengelis 5 skala tersebut. Misalkan skala 1 dia sangat kasar, kemudian skala 2 kasar, yang ketiga agak kasar, yang keempat lembut, yang kelima sangat lembut. Jadi kesimpulannya, apakah penambahan stabilizer terhadap pembuatan es krim tersebut membuat teksturnya menjadi lembut atau malah kasar, seperti itu. Jelas perbedaannya uji hedonik dan motohedonik? Paham nggak? Zakia juga ngambil uji organoleptik kan? Iya, Bu. Ya, itu harus tahu ya, yang ngambil uji organoleptik itu harus paham yang kalian ambil itu adalah uji organoleptik, uji hedonik atau uji motohedonik. Jadi harus bisa menjelaskan ke dosennya kalau misalkan ditanya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kita bahas tentang uji hedonik. Uji hedonik itu kan hanya menyatakan suka atau tidak suka. Nah, ini contohnya, misalkan skor penilaian uji hedonik, mau skor penilaiannya 5, 3, 9, itu ya 12, boleh, terserah kalian selaku si penelitinya. Nah, ini contohnya, misalkan ada skalanya 1 sampai 9, mulai dari amat sangat tidak suka ataupun amat sangat suka. Ini skala 9. Mau dibalik boleh, terserah dari penelitinya. Misalkan skala 1 dia amat sangat suka, skala 9 amat sangat tidak suka. Itu diperbolehkan. Saya yang tahu adalah kalian sendiri selaku si peneliti. Kemudian kalau misalkan mau menggunakan skala 1 sampai 7 juga diperbolehkan. Sampai 5 boleh, sampai 3 boleh, terserah si penelitinya. Nah, ini contohnya skor penilaian uji hedonik. Ya, kemudian untuk kuesionernya nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini skalanya malah ada 4 ya, sangat suka, suka, biasa, dan tidak suka. Jadi terserah peneliti mau buat skalanya seperti apa. Oke, kita lanjut dulu ke uji mutu skalar. Nah, ini sama gitu ya. Uji mutu skalar ini bukan menyatakan suka atau tidak suka, melainkan dia menyatakan baik atau buruknya suatu produk. Ya, uji ini sifatnya lebih umum, baik dan buruk, dan bersifat lebih spesifik. Contohnya misalkan mau mengukur tingkat keempukan dari daging mulai dari skala empuk sampai keras, kemudian misalkan nasi mulai dari pulen sampai keras, kemudian misalkan mentimun, kerupuk, dan lain-lain, misalkan dari renyah sampai alot, misalkan seperti itu. Kemudian jenis uji dan cara penyajian uji kesukaan. Di sini ada jenis uji, ada pair preferensi, ada rank preferensi, dan multiple rank preferensi, dan multiple rank preferensi. Jumlah contoh ini adalah banyaknya perlakuan. Pair preferensi ini dua perlakuan gitu ya. Dia memilih pilihan produk yang disukai di antara produk A atau produk B. Kemudian rank preferensi, dia ada 3 perlakuan atau lebih. Nah, ini skala penjenjangan relatif terhadap kesukaan. Contoh misalkan produk A, produk B, produk C, dan produk D. Kemudian yang ketiga adalah multiple rank preferensi. Dia perlakuannya ada 3 atau lebih, dia dipasangkan, masing-masing mempunyai pasangannya. Misalkan A, perlakuan A kita pasangkan dengan perlakuan B, perlakuan A kita pasangkan dengan perlakuan C, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah multiple rank preferensi. Dia perlakuannya 3 atau lebih juga, tapi tidak boleh sama seperti yang dipasangkan. Ya, A kita pasangkan dengan C, A kita pasangkan dengan D, dan seterusnya. Jadi tidak boleh sama seperti multiple rank preferensi. Itu bedanya. Kemudian
Ini ada contoh dari skala analisa uji hedonik. Contohnya adalah minuman isotonik. Saya ingin melakukan penelitian tentang penambahan rasa-rasa gitu ya pada minuman isotonik, di mana ada 3 rasa. 3 rasa ini apa saja? Ada rasa jeruk nipis, kemudian rasa stroberi, sama rasa original. Kemudian panelis menilai dari skala tersebut sesuai dengan skala hedoniknya, mulai dari amat sangat tidak suka sampai amat sangat suka. Nah, panelis menilai di sini, terserah panelis. Dia suka rasa jeruk nipis, ya ditulis misalkan skornya 1, misalkan gitu ya. Rasa stroberi, misalkan skornya 9 kalau amat sangat suka. Misalkan dia tidak suka rasa stroberi, kasih nilai skornya 1 dan seterusnya. Ini adalah penilaian panelis gitu ya dari minuman isotonik 3 rasa. Nah, kemudian ini sama, analisisnya menggunakan SPSS. Nah, kita buka lagi SPSS-nya. Kita tulis di sini variabel view. Perlakuannya ada berapa? Dari minuman isotonik tadi. Perlakuannya apa sih? Kalau minuman isotonik ini, contohnya tadi, perlakuannya kita mainin apa sih? Soalnya adalah uji hedonik dilakukan pada 3 rasa minuman isotonik. Berarti perlakuannya adalah rasa ya? Ya, Bu. Oke, berarti ada 3 perlakuan gitu ya. Tadi kita tulis di labelnya. Pertama adalah rasa tadi jeruk nipis ya. Oke, yang ketiga rasa stroberi. Kemudian yang ketiga adalah rasa original. Kemudian kita tulis di sini panelis. Kemudian mau mengukur apa parameternya? Parameternya adalah rasa. Ya, yang diamati adalah rasanya. Kemudian kita pindahkan data view, tampilannya seperti ini. Panelisnya ada berapa? Ada 20. Saya punya nggak ya data ini? Oh, ini punya. Oke. Nah, tinggal kita masukkan di sini ya, panelisnya ada 20, kita masukkan sama seperti yang tadi Andi jelaskan. Kemudian kita tulis di sini perlakuan 1. Kemudian panelis lagi perlakuan 2. Perlakuan 2 adalah rasa stroberi. Kemudian perlakuan 3 rasa original. Nah, baru dimasukkan datanya dari pengamatan si panelis. Rasa jeruk nipis, kita copy penilaiannya. Kemudian rasa stroberi juga sama. Kemudian perlakuan 3 rasa original juga sama. Kok lebih ya? Rasa original.
Kita cek dulu. Datanya apa? Sudah sesuai apa belum? Oh, kelebihan. Sorry. Sorry. Kita perbaiki dulu. Kemudian yang kedua, rasa stroberi. Kemudian yang ketiga rasa original. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita lebih ya. Oke, sudah. Nggak ada yang benar ya. Sudah malam ini. Kemudian klik apa lagi untuk menganalisis datanya ketika sudah diinput ke SPSS? Siapa yang mau menjelaskan? Yang lain selain Andi? Coba saya, Bu. Siapa namanya? Ayu Novitri. Siapa? Aina. Ayu Novitri. Oh, Ayu Novitri. Kelas berapa, Mbak? 3A. Ya. Oke, boleh. Yuk. Analyze, kemudian General Linear Model. Oke. Yang univariate. Oke. Sebentar, Bu Maya. Oh, sebentar. Ini data yang... Nah, ini. Sorry. Analyze, kemudian general linear, univariate, kemudian apa lagi? Rasa masuk dependent, perlakuan masuk X vector, terus kemudian model with terms itu kemudian interaksinya diganti main effect, kemudian pilih deskripsi. Ini nggak dipindahkan dulu. Oh iya, perlakuannya dipindahkan dulu. Main effect-nya dipindah. Ya, kemudian klik continue dulu ya. Ya. Terus kemudian opsi ya. Deskriptif. Continue. Oke. Kok ragu-ragu loh? Kan udah sering loh. Kita lihat apa, Mbak? Kita lihat tabel ANOVA-nya ya. Nah, di sini perlakuannya hasilnya 0,00. Artinya apa, Mbak Ayu? Signifikan. Kalau signifikan diapakan, Mbak Ayu? Lanjut. Dilakukan apa? Dilakukan uji lanjut, dan itu kan tabelnya ya. Lakukan uji lanjut. Nah, kliknya gimana lagi, Mbak? Analyze. Apa? Kalau misalkan mau uji lanjut. Atau yang lainnya mungkin bisa bantu Ayu. Analyze, Bu. Ini siapa? Farki ya? Bukan. Iya, Bu.
Parki udah ngerti kan ya? Ya, Bu. Kemudian analyze. Selanjutnya, General linear model. kemudian apalagi? General univariate itu Bu. Univariate. Kemudian Post host itu Bu. ya, ini uji lanjutnya ya. Kemudian perlakuan pindah karena dia memberikan pengaruh yang nyata. Kemudian kita pilih tabel Dan gen. klik continue. Ini hasilnya. Ya, rasa jeruk nipis dia memiliki nilai rata 6,9, rasa stroberi 4,25, kemudian rasa original 3,35. Rasa jeruk nipis notasinya apa, Farki? Jeruk nipis itu abu. Ya, original stroberi? B. Ya. Oke, sudah paham ya? Nah, baru nanti dibuat kesimpulannya. Gitu ya, kesimpulannya seperti apa? Kita lihat di sini, dibaca dari nilai rataannya. Ini adalah data yang benar ya, tadi saya kayaknya ada yang keselip. Nah, jadi rasa jeruk nipis dia memiliki nilai rataan 7,25, berarti masuk skala apa? Skala hedoniknya masuk skala nomor berapa? 7. 7, yaitu suka. Jadi ya, rasa stroberi 4,25 berarti masuk skala 4. Agak tidak suka. Original 3,35 masuk skala 3, tidak suka. Berarti yang bisa diberikan kesimpulan apa? Yang sangat disukai dari minuman isotonik adalah rasa jeruk nipis karena dia memiliki nilai skala 7, yaitu suka. Gitu ya, itu adalah pembuatan kesimpulannya. Terserah kalian bahasanya seperti apa. Kita lanjut dulu ya, sedikit lagi.